Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan bagian kedua, dengan materi esensial yang akan dibahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak tayangan slide-slide dalam video ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian perkembangbiakan secara vegetatif, menyebutkan contoh-contoh bagian tubuh tumbuhan yang dapat digunakan dalam perkembangbiakan secara vegetatif alami, menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan yang digunakan dalam perkembangbiakan secara vegetatif alami, menjelaskan contoh-contoh cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Itulah tujuan pembelajarannya untuk video pembelajaran kali ini. Kita simak slide yang pertama, membahas tentang pengertian perkembangbiakan secara vegetatif. Poin-poin yang harus kalian pahami bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yaitu yang pertama bahwa perkembangbiakan secara aseksual, yaitu proses perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau tanpa melalui peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi kata lain dari vegetatif adalah aseksual atau perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Kemudian yang kedua, bahwa pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu adalah menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu untuk menjadi tumbuhan baru. Itulah pengertian tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya akan kita bahas contoh-contoh bagian tubuh tumbuhan yang dapat digunakan dalam perkembangbiakan secara vegetatif alami beserta fungsinya. Nomor satu adalah rizoma. Rizoma pengertiannya adalah batang yang menjalar di dalam tanah, walaupun secara bahasa Indonesianya disebut dengan akar tinggal. Jadi jangan salah kaprah bahwa rizoma itu sebenarnya adalah batang, bukan akar, yaitu batang yang menjalar di dalam tanah. Kita lihat rizoma seperti ini, ada bagian-bagian ruas dan buku-bukunya seperti pada batang tumbuhan monokotil. Itu cirinya adalah batangnya memiliki ruas-ruas dan buku. Nah, seperti inilah rizoma memiliki ruas dan buku, sehingga ini memang merupakan batang yang menjalar di dalam tanah. Contoh rizoma adalah pada tumbuhan jahe, kunyit, dan sebagainya. Nah, pada bagian buku inilah nantinya merupakan tempat tumbuhnya tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, stolon. Kita lihat contoh gambar tumbuhan stroberi. Ini batangnya panjang dan ini nanti bisa merunduk kemudian mengenai tanah. Kemudian pada batang yang tertimbun tanah itu nanti akan tumbuh tunas. Jadi stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah, yang apabila nanti merunduk di tanah akan tumbuh tunas pada stolon tersebut menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga, umbi lapis. Kita lihat gambarnya, ini adalah bawang merah. Bagian-bagiannya ini bagian bawah ini akar,
kemudian ini ada cakram, kemudian ini sebenarnya lapisan daun yang tebal. Coba kita lihat pengertiannya. Umbi lapis atau bulbus itu merupakan modifikasi dari batang dan daun. Jadi sebenarnya di bagian pangkal ini ada batangnya, kemudian ada daunnya. Jadi ini modifikasi antara batang dan daun. Bagaimana tunas itu akan tumbuh? Yaitu tunas atau kuncup akan tumbuh pada bagian cakram di sini, pada bagian cakram yang merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Jadi kalau ini merupakan induknya, maka di sini akan tumbuh tunas yang disebut sebagai siung atau anak umbi lapis yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang keempat, umbi batang. Ini contoh gambar kentang. Saya kira kalian tidak asing lagi tentang bagaimana bentuk dari kentang itu, yaitu bulat. Tetapi dari bagian tertentu bisa tumbuh tunas atau kuncup. Maka ini sebenarnya merupakan umbi yang berada di dalam tanah. Yaitu umbi batang itu berada di dalam tanah. Jadi mata tunas pada umbi batang akan tumbuh di bagian umbi ini dan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh pada tumbuhan kentang. Kemudian ada juga nomor 5 yang disebut tunas adventif. Bahasa Indonesianya adalah tunas liar. Umumnya tunas tumbuh pada batang. Tetapi tunas ada yang tumbuh di daun seperti tanaman cocor bebek ini. Maka disebut tunas adventif atau tunas liar karena tidak tumbuh pada batang. Nah, kemudian tunas atau kuncup yang tumbuh pada daun ini akan menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Selanjutnya akan kita bahas secara umum tunas itu adalah tumbuh di bagian batang. Kalau misalnya ini tumbuhan pisang, pada bagian bonggolnya ini sebenarnya merupakan batangnya. Kemudian ada pelepah-pelepah daun yang ke atas. Nah, kemudian tunas itu akan tumbuh di bagian batangnya ini. Nah, ini tunas secara umum. Sehingga tumbuhan pisang secara vegetatif alami berkembang biak menggunakan tunas. Sedangkan tunas adventif itu adalah tunas liar yang tumbuh tidak di batang, tetapi bisa di daun seperti tanaman cocor bebek atau di akar. Contohnya pada pohon cemara ataupun pohon pinus. Sehingga pada tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme, contohnya cemara atau pinus, itu bisa berkembang biak secara vegetatif menggunakan tunas adventif yang tumbuh pada akar. Kita bahas berikutnya slide tentang contoh-contoh cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Sehingga karena ada peranan manusia yang mengembangbiakkan dari bagian tubuh tumbuhan itu, maka dikatakan ini perkembangbiakan tumbuhannya secara vegetatif buatan. Contoh yang pertama adalah mencangkok. Bagaimana cara mencangkok? Yaitu kita akan mengelupas kulit pada bagian batang yang berkayu. Jadi tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu. Umumnya tumbuhan dikotil itu bisa dicangkok seperti tumbuhan mangga, jeruk, dan sebagainya. Tetapi tumbuhan gimnosperme pada melinjo itu juga bisa dicangkok. Karena dia juga memiliki kayu yang bisa dikelupas kulitnya. Kemudian setelah dikelupas, kemudian diberi tanah dan dibungkus. Nanti akan tumbuh akar di bagian potongan kulit bagian atas yang berhubungan dengan ujung batang tersebut. Sehingga nanti bisa dipotong dan menghasilkan individu baru. Ini contoh mencangkok.
Berikut silahkan amati video pada slide ini tahap-tahap cara mencangkok. Baik para siswa yang berbahagia, untuk proses mencangkok, tahap pertama kita membuat sayatan pada bagian batang yang akan kita cangkok seperti ini. Kita sayat dan kita hilangkan kulitnya, melingkar. Nah, tahap kedua kita pasang plastik pembungkus untuk memberikan tempat tanah untuk membungkus bagian yang disayat. Seperti ini kita berikan tempat plastik untuk membungkus bagian yang disayat. Kemudian tahap ketiga kita memberikan tanah pada bagian yang disayat tadi. Kita memberikan tanah, kemudian kita bungkus rapat tadi seperti ini. Tahap terakhir kita buat lubang kecil-kecil. Untuk memberikan ventilasi udara dan juga untuk memberikan air supaya bisa masuk ke dalam bagian yang dicangkok tersebut. Demikian seterusnya sampai kita tunggu keluar akarnya. Nah, para siswa dan pemirsa, silahkan kalian berpikir kritis, yaitu menyikapi contoh mencangkok tadi. Pertanyaannya untuk memancing kalian berpikir kritis adalah sebagai berikut. Mengapa di bagian kulit batang yang terpotong saat tanaman dicangkok bisa tumbuh akar? Nah, akan saya jelaskan supaya kalian tidak penasaran, tetapi mudah-mudahan kalian sudah mulai bisa berpikir secara kritis. Coba perhatikan pada saat mencangkok, kulit pada bagian batang ini dikelupas. Kalian tahu bahwa di bagian kulit ini terdapat pembuluh floem yang membawa zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Apabila di bagian kulit ini dipotong, maka zat-zat makanan hasil fotosintesis akan berhenti di bagian kulit yang terpotong. Kemudian bagian kayu ini kambiumnya sudah dikelupas sehingga tidak bisa membentuk kulit baru. Apabila sayatan ini diberi tanah, maka zat makanan yang berhenti di bagian potongan ini akan digunakan untuk tumbuhnya akar. Sehingga setelah banyak akar yang tumbuh di bagian yang terpotong ini, apabila cangkokan ini kita potong, maka bisa menjadi tumbuhan baru. Kemudian kita lanjutkan contoh yang lain, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan cara merunduk. Ini contohnya pada tumbuhan stroberi, batangnya kita rundukkan ke polybag yang lain. Kemudian dia akan tumbuh tumbuhan baru karena akan tumbuh tunas di bagian stolon yang dirundukkan di tanah di dalam polybag yang lain. Kemudian kita potong, maka akan jadi dua tanaman. Yang keempat, menyambung atau mengenten, yaitu kita memotong suatu batang tanaman lalu disambungkan dengan batang tanaman lain yang sejenis, yang varietasnya berbeda. Misalnya kita sambungkan ujung batang yang di atas jeruk yang rasa manis, kemudian yang di bawah adalah jeruk yang akarnya kuat tetapi buahnya masam. Sehingga kalau kita gabungkan nanti akan menjadi tumbuhan jeruk yang akarnya kuat dan buahnya manis. Seperti ini cara menyambungnya. Nomor 5, menempel atau okulasi, yaitu dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman yang lain yang sejenis. Contohnya ini kita siapkan
tunas tanaman jeruk yang rasanya manis kita ambil, kemudian kita siapkan tanaman jeruk yang batangnya kuat, akarnya kuat, kemudian kita sayat. Tunas yang kita ambil dari tanaman jeruk yang pertama kita tempelkan seperti ini, sehingga nanti akan mendapatkan tanaman baru, tanaman jeruk yang sifatnya gabungan, yaitu yang bagian bawah akarnya kuat dan bagian atas akan tumbuh tunas yang menghasilkan jeruk yang rasanya manis. Nomor 6, stek. Stek itu artinya potongan, sehingga kalau kita menanam tumbuhan secara stek, yaitu dengan memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman tersebut, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh yang umum, stek batang pada tanaman ketila pohon seperti ini. Kita tinggal memotong batangnya dan menanamnya. Ini contoh stek batang. Pemirsa yang berbahagia, itulah materi yang kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.